Shalom, belum lama ini kita membaca berita yang sangat menyedihkan tentang seorang wanita bernama Regina Deta Carrere di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Anaknya meninggal karena gizi buruk dan dia menjalani hidup yang sangat berat. Dalam satu hari dia hanya bisa makan satu kali saja karena keterbatasan ekonomi yang dia punya. Berita ini telah menjadi viral dan kita berharap banyak orang tergerak hatinya dan memberikan bantuan buat orang-orang yang seperti Regina Deta Carrere tersebut. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan banyak hal, persoalan-persoalan, pergumulan yang datang silih berganti, yang kadang bisa membuat orang merasa bahwa pencobaan ini kok begitu berat ya? Kok seolah-olah tidak ada jalan keluar? Sepertinya selesai sudah ini kehidupan. Saya sendiri sebagai penulis renungan beberapa kali ditanya oleh teman yang juga mengalami persoalan-persoalan kehidupan yang cukup berat. Oleh karena itu saya teringat firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia. Ia akan memberikan kepadamu kekuatan. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, puji Tuhan. Artinya apa? Firman sudah mengetahui bahwa dalam kehidupan akan ada begitu banyak persoalan, tantangan, pergumulan yang berat. Tapi kita dikuatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan adalah setia, Dia adalah adil. Karena jikalau kita masuk ke dalam pencobaan, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga ada jalan keluar bagi kita untuk dapat menanggung persoalan yang berat tersebut. Ada juga yang berkata bahwa hidup ini tidak adil, diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang yang menurut mereka jahat, orang-orang yang menurut mereka licik dalam bersosialisasi, dalam bekerja sama, dalam membangun sebuah usaha, dan seterusnya. Fakta-fakta yang seperti ini, saudaraku, masih terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada mereka yang berlaku curang. Kelihatannya kok seperti itu ya? Kan seharusnya kita marah kalau kita dicurangi, kalau kita dijahatin. Tetapi Mazmur 37 ayat 4 dan seterusnya itu dibilang bahwa jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang berbuat curang. Kenapa? Karena mereka segera lisut seperti rumput. Lisut, layu, kering seperti rumput. Mereka segera layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Jadi apapun yang orang lakukan terhadap Anda yang menurut saudaraku itu sebuah hal yang jahat, yang curang, firman berkata mereka akan segera lisut seperti rumput dan mereka akan segera layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu apa bagian kita? Ayat selanjutnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Setialah kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi poin pentingnya ada di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan
hatimu. Amin. Ini terlihat tidak logis. Kenapa? Karena kita akan bergembira kalau kita sudah dapat apa yang kita mau. Tapi firman mengajarkan kita, no, bergembira dulu karena Tuhan, maka setelah itu Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi ini adalah sesuatu yang berseberangan atau tidak inline dengan logika berpikir kita. Karena kalau logika, kita akan gembira kalau sudah terima. Tapi bicara dalam perspektif iman, kita bergembira dulu karena Tuhan, baru kita terima apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin. Mazmur 37 ayat 5, ayat lanjutnya berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow, ini sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan. Kenapa? Karena Tuhan minta kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, percaya kepada Dia, dan Dia yang akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Jadi apapun Bapak Ibu Saudara terkasih, persoalan yang datang dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan mengasihi Anda, maka firman Tuhan juga mengatakan, segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Anda. Amin. Segala perkara, apapun itu, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Percayalah bahwa apapun fluktuasi dalam kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita, kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun persoalan dalam hidup, beratnya pergumulan tantangan dalam kehidupan kita, apalagi kita sama-sama memasuki masa-masa pandemi COVID-19 yang panjang seperti sekarang ini, tantangan berat. Tetapi ketika kita percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan, maka jalan keluar selalu ada. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita harapkan, dan juga apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sepanjang itu sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia juga yang akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap sehat, dan sukacita dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati.